Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucap syukur terlebih dahulu kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kemudian nikmat sehat walafiat dan juga nikmat luang waktu kita sehingga kita bisa mengikuti pembahasan-pembahasan tentang Tibbun Nabawi ini. Salawat dan salam marilah kita tunjukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita termasuk dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bab 4 pola hidup dalam tinjauan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada memang terkadang kita terkecoh dengan gaya atau pola hidup ala ini, ala itu, katakanlah ala barat ya. Padahal di dalam Islam tersendiri pola hidup itu sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri sudah ditunjukkan bagaimana kita memanage waktu kita, memanage hidup kita agar lebih berkualitas ya, baik dari segi kesehatan, perilaku dan yang lain sebagainya begitu. Jadi plot-plotnya itu ya, ruang-ruangnya itu sudah Allah sediakan. Yang penting kita jeli, mampu tidak kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, mampu tidak kita melaksanakan, mengaplikasikan ayat-ayat tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, tentu saja dalam pola hidup ini ada pola kesehatan yang bersifat rohani dan juga jasmani. Sebagaimana kita tahu bahwa penyakit itu ada dua, penyakit qalbu dan juga penyakit badan. Semuanya itu saling berkaitan. Orang yang mempunyai penyakit badan akan mempengaruhi kepada penyakit qalbu. Orang yang berpenyakit qalbu akan berpengaruh kepada penyakit badan. Ya. Jadi saling berkaitan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Qur'an diturunkan untuk menjadikan manusia-manusia yang berkualitas, terutama umat Islam ya. Bagaimana ketika zaman kegelapan itu di zaman Eropa tahun 1800-an tahun yang lalu, bahwa ketika sebelum Islam datang ke Eropa, justru orang-orang Eropa itulah terbelakang. Mereka tidak tahu cara mandi, mereka tidak tahu cara bersih-bersih diri, ya. Tapi ketika Islam datang, makanya disebut dengan Fathul,
Futuh, ya, bukan invasi ataupun penjajah. Ya, ketika umat Islam itu, eee, datang ke negeri-negeri Eropa, itu bukan penjajahan, tapi disebutnya futuh, pembukaan, pembebasan dari zaman kegelapan. Maka ada Fathul Mekkah, ya, fathul yang lainnya, maka disebutnya bukan penjajahan. Mekah umat Islam menguasai Mekah bukan menjajah Mekah, tapi Fathul Mekkah, disebutnya membuka, membebaskan Mekah daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Begitu juga ketika invasi kepada negara-negara yang lain, begitu ya. Di Andalusia, ketika mereka menjadi peradaban yang tinggi, itu dilihat dari apa? Kebersihannya dulu, kebersihannya. Ya. Jadi mereka membersihkan kamar-kamar mereka, mereka membersihkan ruang-ruang privasi mereka seperti kamar mandi, ya, ruang tidur mereka, rumah mereka. Disitulah dimulai peradaban-peradaban itu. Siapa yang mengenalkan kebersihan itu? Islam. Ya. Jadi dari sejarah itu kita bisa mengenal bahwa pola hidup yang sempurna itu ada pada Islam. Ya. Pola kehidupan yang berkualitas itu ada pada umat Islam. Begitu. Maka mereka diajarkan bagaimana bersih-bersih diri dan yang lain sebagainya. Ya. Begitu juga dengan pola kesehatan. Tentu saja Islam sangat memperhatikan, ya, menginginkan umat Islam yang kuat, yang itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Sebagaimana ketika di dalam buku ini penjagaan pola kesehatan rohani, begitu. Bagaimana penjagaan pola kesehatan rohani dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita tauhid kita sudah kuat kepada Allah, ya. Kemudian kita mengenal ma'rifatullah, ya, mengenal kepada Allah, maka rasa hasad, dengki, iri, ya, itu akan terkikis di dalam diri kita. Melihat orang sukses kita, alhamdulillah, ya mudah-mudahan suatu hari nanti kesuksesan itu menciptakan kita atau gilirannya kepada kita begitu. Ketika melihat orang sukses, jangan kita hasad, iri dan yang lain sebagainya. Atau ketika misalkan kita seorang menjadi senior, berikan kesempatan kepada yang junior. Jangan semua diambil oleh senior. Iya. Adanya regenerasi, harus ada regenerasi. Begitu. Itu untuk mengikis sifat-sifat hasad itu seperti itu. Jangan semua kajian kajian sama saya semua dikuasai masjid. Nah, yang junior ada kebagian, yang enggak begitu. Berikan. Jadi ada regenerasi pendakwah dan penerus Islam. Begitu. Jadi dari situlah nanti akan apa? Ada ketenangan diri, kesehatan jiwa di situ, ya. Kalau di dalam hati kita sudah sakit, maka nanti oleh Allah ditambahkan fi qulubihim marad fajadahumullahu marad. Ya, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya, begitu. Jadi itu tentang kesehatan rohani, ya. Adapun tentang kesehatan jasmani, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasad." Perumpamaan kaum muslim dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi masalul jasad seperti jasad. Idza shtaka minhu udwun, ya, kalau misalkan satu tubuh itu sakit, ya, tada'a sairul jasad, maka semua badan akan merasakan juga. Ya, bisahri wal humma, dengan susah tidur ataupun demam. Hadis ini dalam pandangan ilmu pengobatan bahwa di dalam tubuh kita ini
ada namanya hubungan antar organ. Kalau kita sakit jempol kita, jempol tangan, pasti jempol kaki pun merasa sakit, artinya merasa, demam juga, ya ada imbasnya, begitu ya. Jadi kita sedikit membahas tentang hubungan antar organ berdasarkan hadis tadi ya. Di dalam tubuh kita ada organ raja. Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kalau daging itu bagus, maka bagus juga semua badannya. Kalau sekerat daging itu jelek, maka jelek juga seluruh tubuh ini. Artinya tubuh kita dipengaruhi oleh kolbu. Kalau kolbu kita bagus, baik, bersih, ya, maka insya Allah perilaku dan aplikasi kita sehari-hari baik. Tapi kalau dalam perilaku kita jelek, meskipun ditutup-tutupi, suatu saat akan terlihat juga begitu ya. Itu adalah kolbu. Nah, dalam pengobatan Tibbun Nabawi, kolbu itu sebagai raja. Kita inisialkan saja pakai ki ya. Kolbu itu ki. Kolbu itu akan memberikan panasnya, memberikan panas kepada tihal. Tihal itu limpa atau lambung. Lambung itu nama maida. Kalau tihal itu limpa. Nah, jadi kalau dalam ilmu kesehatan, tihal dan limpa itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Kolbu akan memanasi ya tihal untuk menembus ataupun menghancurkan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana dia itu bisa hancur? Itu menggunakan panas dari hati. Gitu. Ya. Kemudian dia mengolah, memproses, mentransformasi makanan tersebut. Setelah jadi saripati, dikirimkan, namanya transportasi, dikirimkan ke riyah. Riyah itu paru-paru. Dikirimkan ke riyah paru-paru. Ya. Kemudian dari paru-paru diolah lagi, dikirimkan ke ginjal. Ilyah namanya. Dari ginjal ada yang menjadi tulang, kemudian ada yang menjadi sumsum, naik ke otak, nanti kita jelaskan lagi. Dari sini dikirimkan ke kabid, adalah hati, organ hati. Jadi saripati udah di sini diperes dari jadi saripati makanan, kemudian dikirimkan ke sini, diperes lagi, jadi tambah pemurnian lagi. Dari sini diperes lagi, ya dari saripati, kemudian di sini dikirimkan lagi. Dari sini kirimkan lagi ke sini. Nah ini hubungan antara organ. Hubungan ini saling mengasihi, saling menyayangi. Artinya seperti hubungan orang tua dan anak. Ya, orang tua dan anak. Kalau ininya ada saja, misalkan yang sakit itu tihal, maka akan membebani ini, ya akan mengurangi ini juga. Gitu. Seperti halnya anak atau ibu dan anak. Kalau ibu dan anak sama-sama sehat itu enak. Tapi kalau anaknya sakit, ibunya nggak sakit nih,
anaknya yang sakit, maka ibunya pun ikut sakit. Anaknya rewel, malam-malam rewel, ibunya harus bangun misalkan, atau bikin susu, atau bahkan anak yang masuk rumah sakit, ibunya yang nungguin, ibunya bergadang, ikut sakit juga. Apalagi kalau ibunya yang sakit, anaknya tambah sakit, nggak ada yang masakin, nggak ada yang, merawatnya dan yang lain sebagainya. Berarti ini hubungan antar organ yang kayak tadi, ya. Jasad antara mukmin dengan antara mukmin dan mukmin yang satu itu seperti satu jasad. Kalau satu sakit maka ikut sakit. Nah, begitu juga ini. Kalau jantungnya yang sakit, pasti ya tihalnya pun yang sakit. Seperti kemarin Nabi siapa? Yakub alaihi salam. Kenapa Nabi Yakub buta? Karena dia sedih berlebih. Dia sedih berlebih akan berpengaruh ke sini. Gitu. Nanti dia harus ngirim darah ke sini, ke kolbu. Ya, atau dia harus ngirim darah ke mata, dikarenakan ini banyak. Maka dia ngirimnya, jadi gula itu yang manis itu bisa banyak menimbulkan dahak, gitu ya, bulgom. Jadi inilah hubungan antar organ. Sebenarnya dalam pelaksanaan tidak sesederhana ini ya. Nanti kita jelaskan lagi. Kemudian ini hubungan yang panah ini hubungan saling mengasihi. Ya. Ini saling membatasi. Jantung membatasi paru-paru. Ya. Kenapa? Paru-paru ini bisa disebut dengan lumbung air bagian atas. Kalau lumbung air bagian bawah itu ginjal. Paru-paru bagian atas. Maka paru-paru kan pernah dengar ya, paru-parunya rembes. Paru-parunya banjir gitu. Itu karena jantungnya lemah. Panas jantungnya nggak bisa, jadi paru-parunya rembes. Gitu ya. Pernah dengar penyakit paru-paru basah? Nah, paru-paru basah. Jantungnya lemah. Karena harusnya airnya ini stabil di sini. Nggak boleh terlalu banyak air. Dan juga nggak boleh kering juga. Karena paru-paru nggak suka kering. Gitu. Ini pemanasannya harus stabil. Ini ya, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tubuh ini begitu perfect. Ya, ada yang saling membatasi, ada yang saling mengasihi, dan yang sebagainya. Jangan sampai yang satu berlebih, yang satu berkurang. Nah, ini. Ya. Paru-paru ya membatasi hati. Ya, paru-paru membatasi hati. Kemudian kabid hati membatasi kepada limpa. Ya. Jangan sampai limpa itu banyak memproduksi dahak. Ya. Orang yang flek itu bisa terjadi karena banyak makan makanan manis. Dia banyak memproduksi dahak, kemudian dikirim ke sini, dahaknya pada nempel. Di sininya lemah. Harusnya dahak itu dibakar oleh ini begitu. Ya. Karena dia banyak ke sini, timbullah flek. Cairan-cairan yang menumpuk. Tihal membatasi ginjal. Ya. Kemudian ginjal membatasi kepada kolbu jantung. Begitu. Jadi cara kerjanya ini panas itu ya, panas jantung memanasi tihal. Memanasi tihal. Dari tihal di sini ya, makanan diproses.
diproses menjadi saripati. Ini yang disebut dengan manusia diciptakan dari saripati tanah. Ya. Ketika kita makan makanan yang organik, maka cepat dalam pemprosesan saripati. Tapi kalau kita makan banyak makanan yang berolah, pewarna, ya, terus juga olahan-olahan yang lainnya, itu prosesnya lambat dan bisa membusuk. Gitu. Antara dua, lambat, berhasil tapi lambat, yang kedua bisa membusuk. Gitu. Belum juga selesai gitu misalkan prosesnya. Ini makan coklat itu, coklat batangan itu bisa 3 hari. Ya. Dalam penelitian bahwa coklat yang kita makan ya menjadi saripati itu bisa 3 harian. 3 hari itu belum selesai jadi saripati, kita makan makanan lagi. Non-organik misalnya yang susah dicerna. Udah makan coklat, besoknya makan jeroan. Jeroan ya. Makan anduk, ya, makan usus dan yang sebagainya. Tambah susah lagi. Nambah numpuk lagi saripatinya. Nanti ke sini sedikit begitu. Ya. Setelah menjadi saripati, kemudian ditransportasikan. Disalurkan ke paru-paru. Ya, paru-paru ini adalah lumbung air atas. Diolah lagi, kemudian dikirimkan ke kilia. Ya. Di sini akan menjadi saripati ini, ya, pertama disimpan di tulang ekor, ya, menjadi esensi dan cadangan. Nah, esensi itu apa sih? Nutfah. Ya, jadi setelah diolah di ginjal, sebagiannya disimpan di tulang ekor sebagai saripati makanan kita, sebagai esensi, ya, sperma, gitu. Makanya ke pertemuan awal pernah bilang kita makan untuk 3, untuk Allah, untuk diri kita sendiri, dan juga untuk keturunan. Karena dari sini akan diproses, kemudian menjadi saripati lagi, diproses lagi ke sini, dimurnikan lagi, disuling lagi, penyulingannya menjadi saripati atau sperma. Ya. Kemudian disimpan menjadi cadangan. Cadangan gimana? Terkadang kita manusia itu nggak semuanya makanan sehat. Ya, ada saatnya manusia itu kekurangan darah. Maka ketika kekurangan darah diambil dari, ini kurang nih. Ini dong donasi, ya, gitu kan. Subsidi silang dari sini. Ya, untuk memenuhi kebutuhan darah kita. Ya. Kalau ini terus-terusan diambil, apalagi kita di sini asupan gizinya kurang, ini terus diambil dari sini, kemudian kita dikeluarkan juga dari sini, ya, spermanya juga dikeluarkan, wah, nanti ada istilah ginjalnya soak. Ya, ginjalnya soak, begitu. Nah, cairan itu yang ada di sini disuling, itu juga dibentuk menjadi tulang. Ya, tulang-tulang kita ini berhubungan dengan ginjal. Ya, tulang kita ini berhubungan, artinya kalau ginjalnya sehat berarti tulangnya pun nggak cepat keropos.
nggak cepat, pengapuran, gitu. Kedua, yang ketiga sumsum, terutama tulang belakang ya, tulang belakang, sumsum. Sumsum ini dioper dari ginjal melalui tulang belakang. Kan tulang belakang gini ya. Nah, ini katakanlah kepala ya, atau otak. Dari ginjal, sumsum ini dialirkan menuju otak. Maka orang kalau kebanyakan makanan yang MSG dan yang lain sebagainya, ini orang biasanya anak itu suka, eee, aktif ya, aktif banget gitu, ya nggak mau diem. Karena dia yang asin-asin itu berhubungan dengan ginjal, yang manis-manis berhubungan dengan limpa, ya. Kalau ini berhubungan dengan pahit, kalau ini pedas, ya yang panas pedas, ya. Kalau ini asam. Jadi orang kebanyakan makan asin, maka anaknya itu jadi aktif. Makanya ciki-ciki jangan banyak dikasih ciki, anak itu MSG udah aktif dikasih itu ya, kayak gini. Jadi sumsumnya itu nanti ke sini naik ke otak dan mempengaruhi kepada, eee, aktivitas dan yang lain sebagainya, begitu ya. Nah kemudian ini disalurkan ke sini. Setelah ini ada saripatinya yang disalurkan ke hati. Dari hati itu diolah jadi darah. Saripati yang dari ginjal diolah menjadi darah. Dan hati ini mengatur pengeluaran darah, ya. Berapa volume untuk dikeluarkan ke darah, berapa. Itu, urusannya kabit. Nah, kabit, darah ini dialirkan kepada jantung, gitu, ya. Jadi dia ngalirkan darah ke sini, Pak, kan gitu. Jadi jantung itu bukan bukan apa, penghasil atau pembuat darah bukan, tapi pemompa. Ada disalurkan. Nah, yang darahnya itu adalah kabit. Dia kirimkan ke hati, ke dari jantung disalurkan, set 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 set. Kalau jantungnya mati kan nggak berdetak lagi. Lah ini siapa yang mau mengalirkan darah ke sini? Maka jantung ini, vital sekali. Ya kehidupan ini tergantung begini, gitu. Maka kalau jantungnya kuat, semua ini bisa kuat nih. Maka ada anekdot ya, kalau ingin poligami harus kuat kayak jantung, bisa mengayomi 4 organ ya. Kalau jantungnya lemah, nah ini berantakan semua, kan gitu ya, gitu. Jadi, jantungnya harus sehat, kalau semua sehat ini sehat semua, begitu ya. Kemudian ini saling menyayangi atau, seperti halnya ibu dan anaknya. Kalau ini sakit pasti berpengaruh kepada ini. Kalau jantungnya lemah, pemanasannya lemah, maka dia tidak bisa memasak nasi. Istilahnya memasak, makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nanti nggak jadi saripati, bisa jadi cuma sedikit, nggak bisa memenuhi. Nanti pinjam lagi ke sini, nah itu lama-lama tekor, begitu ya. Saling membatasi. Nah, kalau yang di dalam ini namanya membatasi, ya. Jantung membatasi paru-paru, kan terlalu basah, gitu, ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kadar panas pada jantung.
Jika jantung itu lembab, paru-paru itu lembab, kering enggak, lembab enggak. Kalau dia terlalu panas, dia akan mengeringkan paru-paru dan paru-paru nggak suka kering, gitu. Makanya orang kalau kena AC, seringnya kena AC, kena kipas, ya, suka sesak dadanya. Karena paru-paru nggak suka atau adanya timbul flek, karena paru-paru tidak suka kering. Bisa jadi, eee, kelembaban yang tadinya lembab, si paru-paru itu sering kena angin dingin ya, dingin itu mengeringkan. Jadi dingin itu bukan melembabkan, tapi dingin itu mengeringkan. Kita kalau sering kena es atau kena AC itu kulitnya kering, maka dingin itu mengeringkan. Dia jadi kering. Yang tadinya lembab, kering, maka timbullah flek, begitu. Maka ini dipanaskan biar terus lembab, jangan kering. Ya, begitu. Paru-paru membatasi kepada hati. Ya. Kemudian hati membatasi kepada limpa. Jangan sampai limpa ini memproduksi dahak terlalu banyak. Dahak itu dari mana sih? Dari limpa awalnya. Dan sebabkan apa? Karena kita banyak makan makanan yang berlemak gitu. Ya. Jadi orang kalau keluarin dahak terus karena makanannya jaga begitu. Kemudian ginjal membatasi jantung, ya. Jantung ini sifatnya dingin. Maaf, ginjal ini sifatnya dingin, sedangkan jantung sifatnya panas, ya. Jadi, jantung dengan ginjal itu ibarat memasak, ya, misalkan masak ya, masak air, ya. Apinya itu adalah jantung. Ketika masak air, itu akan ada uap. Nah, uap-uap ini yang berupa air itu mendingin jantung. Jadi supaya stabil jantungnya itu. Ya, jantung yang enggak terlalu panas dalam mengeluarkan panasnya supaya stabil sama dia didinginkan sama ginjal. Jadi ginjal sama jantung itu saling berhubungan. Bagaimana caranya? Caranya ya, yaitu dia mengirimkan nih, dia mengirimkan sumsum ke sini, ke otak. Nanti dari otak itu menurunkan cairan yang akan mendinginkan jantung. Itu caranya begitu. Ya. Nah, tugas ini dia juga punya tugas. Bukan hanya mengolah saripati, tapi dia sebagai kipas jantung. Paru-paru kan dua ya, kanan kiri, jantungnya di tengah. Dia itu sebagai tukang ngipas-ngipasin jantung. Bagaimana mekanismenya? Seperti tukang sate. Ada tukang sate, ini bara, ya bara, dia ngipasin. Kipasnya itu sebagai paru-paru, biar baranya itu gudar-gudar dan juga tidak padam. Nah, tetesan kan kalau sate kambing, sate itu suka ada tetesan lemaknya. Nah, dia itu sebagai pendinginnya, biar si bara itu enggak menggudar-gudar, enggak juga terlalu panas. Nah, supaya si bara apinya itu terus menyala, dikipasin terus. Ya, jadi stabil terus gitu. Ini mendinginkan supaya dia tidak terlalu dingin karena selalu ketetesan cairan dari otak, sama dia dikipasin biar nyala. Nah, gitu. Ya, mekanismenya begitu. Kalau ada permasalahan di dalam jantung, maka
ke hidung, maka terjadilah yang namanya polip. Jadi polip itu dahak dari sini, harusnya dia ke jantung, tapi ngendap di sini. Nah, nggak jadi. Jadi polip di sini. Makanya dia harus dioperasi dan yang lain sebagainya. Lama-lama polip itu mengeras, jadi cairan. Polip itu cairan, ya. Jadi itulah hubungan antar organ, ya. Jadi jantung, ya, memanasi dengan panasnya itu memasak makanan, ya, atau makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian dari situ ditransformasikan, diubah menjadi saripati, dikirimkan. Nah, dari paru-paru. Dari paru-paru disuling lagi, ya, ditambah murni, jadi tambah murni lagi, kirimkan ke ginjal. Dari ginjal tambah murni lagi, jadi esensi, kemudian jadi tulang, menjadi tulang, terutama tulang belakang. Makanya orang yang kencing, suka menahan kencing itu tulang punggungnya kadang suka sakit, gitu ya. Sering sakit, gitu. Tanda-tanda orang yang sering sakit punggung, tanya aja, sering nahan kencing nggak? Begitu. Ya itu diagnosa begitu. Menjadi kemudian sumsum, ya, sumsum. Maka otak ini pun ya, aktivitas manusia kan dipengaruhi oleh otak. Maka dipengaruhi oleh makanan atau saripati yang di sini. Apa dia kebanyakan makan yang gurih-gurih? Ya, kebanyakan ini kan gurih ya. Nanti berpengaruh kepada otaknya. Dari sini dikirimkan lagi, lebih murni lagi menjadi darah. Dan darah ini adalah makanan semua organ, makanan semua yang ada pada tubuh kita itu. Jadi kita ini butuh darah karena memang makanan-makanan untuk tubuh kita begitu. Jadi tubuh kita butuh makan. Apa sih makanannya? Bukan tangan dikasih nasi, bukan mata dikasih cabai, bukan ya. Tapi darah yang kita butuhkan. Dari mana? Dari sini. Melalui proses-proses yang luar biasa itu. Ya. Dan ini yang saya gambarkan skemanya sangat sederhana supaya dipahami secara garis besarnya begitu. Tapi secara realitanya dari hal itu semua dialirkan. Dia mengalirkan ke tulang juga dialirkan, ke mata juga. Semua. Ini ke rambut juga semua. Semua bekerja sesuai dengan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang. Nah, manusia dalam ilmu pengobatan ini hanya mampu mendeteksi. Tapi secara realitanya ini tidak mengambil perannya satu-satu, tidak. Tapi semua mengambil peran dan juga saling mengisi begitu. Ya, secara ini ya, faktanya ya, secara aktualnya begitu. Itu penjagaan atau pola kesehatan jasmani, sebagaimana bahwasanya satu mukmin dengan mukmin yang lain itu saling berhubungan, saling merasakan satu yang lain. Kemudian di halaman 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ini dalil tentang pola makan, ya. Dalil tentang pola makan. Ada lagi yang dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wa nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura." Dialah Allah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun dan berusaha. Nah, ini pola tidur, pola hidup untuk tidur.
Allah jadikan untukmu malam sebagai apa? Sebagai begadang, sebagai bekerja, kan enggak. Sebagai apa? Pakaian, ya. Sebagai pakaian itu kita berselimut, ya, berada di balik pakaian tersebut, ya. Dan tidur, tidur dan juga istirahat. Jadi malam itu untuk istirahat. Nah, istirahatnya orang mukmin adalah apa? Ibadah. Jadi istirahat orang mukmin itu bukan rebahan dan tidur panjang malam, tapi tidur dibagi waktu gitu, ya. Bangun bangun malam. Nah, itu istirahatnya orang mukmin. Dan dia menjadikan siang untuk bangun dan berusaha, begitu. Ya. Jadi siangnya kita beraktivitas, malamnya untuk beristirahat, tidur, bermunajat kepada Allah itu, ya. Siangnya untuk berusaha. Fantasyiru fil ardi, menyebar di seluruh dunia. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa, pengajaran kepada kita, baik itu dari Quran dan Sunnah, bagaimana menjaga hubungan antar organ dan juga pola makan, pola tidur dan yang lain sebagainya, ya. Kalau kita sudah memahami, insya Allah kita hidupnya berkualitas, ya, hidupnya sehat, bahagia, begitu ya. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing, cuman untuk mengatasi itu, ya ikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orang disebut sehat itu kalau enak makan, enak tidur, enak beraktivitas, udah itu disebut sehat. Meskipun kalut banyak permasalahan, tapi walaupun banyak masalah, tidurnya enak, ya tetap kita disebut sehat, begitu ya. Kemudian bab 5, unsur-unsur badan. Sedikit aja ya saya menjelaskan. Apa itu unsur badan? Unsur badan itu bagian-bagian ada pada badan. Ini sudah ya. Badan kita ini memiliki unsur. Ada 2 unsur badan kita itu. Unsur badan. Unsur itu apa sih? Bagian ya. Terdiri dari 2. Badan ya, badan. Ada yang namanya haroroh, ada yang namanya rutubah. Apa itu haroroh? Haroroh itu adalah energi yang ada pada tubuh kita. Energi. Ini kajian ini ada pada kitab Al-Bukhari, ya, bab tentang atib, tentang pengobatan, dan sudah disarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Maka di situ ada namanya haroroh, rutubah. Ya, apa sih haroroh, rutubah? Nah, kalau terkadang kalau kita nggak mempelajari Ibnu Tib ya, Ibnu Tibun Nabawi, ada kalimat haroroh, rutubah, nggak ngerti. Apa itu sebenarnya haroroh, rutubah? Apa jenis-jenisnya? Apa yang termasuk haroroh, rutubah itu? Begitu. Maka saya yakin bahwasanya ilmu kesehatan itu masuk ke dalam ilmu syariat karena mengikuti atau bisa menjelaskan tentang bab tib nabawi pada hadis Bukhari, begitu ya. Haroroh itu adalah energi. Ya, jadi kita bergerak, kita lari dan yang sebagainya itu karena ada haroroh.
ada energi dalam tubuh kita. Sedangkan rutubah ini selain energi yang ada pada tubuh kita, seperti apa? Darah yang berbentuk cairan, darah, baik darah merah, darah putih, cairan hitam, cairan kuning, ya ada dalam tubuh kita. Cairan hitam ada di empedu, cairan kuning ada di lambung. Orang kalau muntah, banyak muntah, itu kan keluar cairan kuning. Nah, itu berarti di dalam tubuh kita ada cairan kuning. Ya, cairan hitam itu di empedu. Ya, begitu. Karena apa? Rasanya pahit. Kalau orang lidahnya rasa pahit, ya berarti eh, empedunya banyak cairan, cairannya enggak tersalurkan begitu. Kemudian juga tadi organ, ya. Pokoknya organ yang tulang, kulit, yang lain sebagainya itu namanya rutubah. Masuk ke dalam definisi rutubah, ya. Jadi haroroh ini orang bisa bilang haroroh ini adalah panas. Ini dingin. Ya, panas dingin. Ya. Tapi kalau kita mengartikan panas dingin, kita hanya melakukan ya panas, dingin ya dingin. Ya. Kalau rutubah itu cakupannya bisa lebih luas lagi. Ya. Bisa darah masuk kepada rutubah. Organ masuk kepada rutubah. Ya. Mata, ini mata, ya. Ini gambar mata ya. Ini ya. Mata ini jenis melihatnya gitu. Melihatnya itu haroroh. Gitu ya. Bola mata kita masuk ke dalam rutubah. Tapi cara melihat dia buram, pandangannya jelas, atau berbintik-bintik, nah ini namanya harorohnya. Gitu. Ya. Jadi harorohnya itu adalah kinerjanya, fungsinya. Ya. Ini energi atau fungsi. Nah, begitu. Lidah itu haroroh, lidah itu rutubah. Tapi kalau dia nggak bisa melel, ada orang yang nggak bisa melel, gini, ya. Nah berarti ada harorohnya yang lemah, fungsinya yang lemah, begitu. Ya. Nah ini yang disebut dengan haroroh rutubah. Haroroh rutubah ini saling membutuhkan, ya saling membutuhkan. Ya. Ini membutuhkan haroroh, haroroh membutuhkan rutubah, rutubah membutuhkan haroroh. Apa? Dalam rangka apa? Haroroh seperti tadi memanasi rutubah. Jantung, panas jantung memanasi makanan yang kita makan untuk jadi saripati. Nah, saripati itu diolah terus dialirkan ya untuk apa? Menjadikan kendaraan baginya. Ya. Jadi menjadikan rumah baginya. Jadi haroroh ini membutuhkan ini sebagai tempat tinggal. Dia kalau nggak ada darah, nggak ada organ, nggak ada tempat tinggal. Seperti halnya angin. Angin ini sifatnya haroroh karena dia bergerak. Ya, bergerak terus dia, nggak ada tempat tinggal yang sebagainya. Dalam tubuh juga ada energi panas kita, bergerak terus. Nah, dia membutuhkan rutubah sebagai rumahnya. Kalau rutubah membutuhkan haroroh sebagai kendaraannya. Bagaimana mungkin darah bisa naik ke mata, bisa memberikan nutrisi kepada mata kalau nggak ada dorongan kekuatan energi dari haroroh. Begitu. Jadi mereka saling membutuhkan. Itu namanya keseimbangan. Ya. Kalau
yang ini lemah, misalkan harorahnya lemah, maka rutubahnya pun menjadi lemah. Kalau rutubahnya kering, nggak ada, kita kebakar, tubuh kita kebakar, tubuh kita terasa panas, tubuh kita, eee, kurus, kering, ya, lemah. Nah, berarti rutubahnya udah kebakar sama dia, habis. Dia nggak punya tempat tinggal, gitu. Apa yang mau dia tinggalin, ya, begitu, ya. Jadi, haror dan rutubah itu harus seimbang. Maka seorang pengobat itu tujuannya adalah menyeimbangkan antara haroroh dan rutubah. Haroroh dan rutubah biar begitu. Dan itu bukan pekerjaan mudah, ya, menyeimbangkan itu. Jadi disebutnya teori panas dingin. Jangan sampai tubuh kita terlalu dingin atau tubuh kita terlalu panas. Ya, harus seimbang. Kalau tubuh kita terlalu dingin, nah ini beku. Ada sumbatan-sumbatan, benjolan, kanker. Ya. Kalau panas kita terlalu berlebih, kurang darah, ya, kemudian jantung bocor, nah itu masuk kepada panas berlebih, ya. TBC, paru-paru, ya itu orang paru-paru kan biasanya kurus ya. Nah itu karena panas, menguras rutubah, menguras darah, menguras organ, menguras saripati makanan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan unsur badan. Ya, nanti di bab buku selanjutnya ada bagaimana keadaan atau bisa disebut dengan sakit. Apakah ini sakit karena haroroh atau sakit karena rutubah atau memang sakit karena ada yang sakit gini, ini kan garis. Ya. Ada orang yang sakit karena harorahnya seimbang tapi rutubahnya melebihi batas. Nah, ya, harorahnya seimbang karena dia melebihi batas. Kita harus bisa mengobati, mengetahui, ya. Oh ini orang penyakitnya dingin, dilihat dulu. Dinginnya dingin kenapa? Apakah dia dingin karena berlebih atau karena dingin harorahnya yang naik? Nanti kita akan ulas. Ya, jangan sampai kita salah mengobati begitu, ya. Ada orang yang batuk-batuk gitu kan, dikasih terus ini, brotowali, ya. Ada orang demam, kasih brotowali terus, ya, meninggal. Itu sakitnya bukan karena panasnya berlebih gitu. Jadi ada harorahnya itu, pengalaman teman ya, pengalaman teman. Anaknya sakit, demam, dikasih yang dingin-dingin terus, meninggal, qadarullah, ya. Cuman dalam kajian pengobatan itu kita teliti gitu, bahwa itu panasnya itu bukan karena panas demam, panasnya yang berlebih. Dia, eee, harorahnya yang stuck, standby atau yang ini, tapi rutubahnya yang kurang, rutubahnya yang kurang, begitu, ya. Nah, orang penyakit ini kita kan harorah ya, ini rutubah ya. Orang, harorahnya stuck gitu, artinya normal, tapi rutubahnya itu berkurang, dia bisa penyakit demam. Maka kita jangan mengurangi, jangan kasih yang dingin obatnya, dia tambah ngedrop nanti, begitu. Yang harus kita pupuk apa? Kita tambahin rutubahnya biar stabil lagi, sama, begitu, ya. Kalau kita orang demam, dilihat dulu, kasih yang dingin, ini nanti tambah dingin, tambah habis ininya.
Soalnya yang sakit bukan rohnya, tapi rutubahnya perlu dinaikkan. Ya, begitu. Ada orang anemia juga demam. Orang dilihat kok demam mukanya pucat, lidahnya pucat, kok demam. Nah, berarti demamnya itu bukan karena dia panas, tapi panas itu disebabkan kurang darah. Ya, makanya kita kasih jahe gitu. Ya, ada orang kan harusnya orang panas kan dikasih lawannya ya. Orang panas dikasih obat yang dingin, tapi ada orang panas dikasih jahe. Begitu. Karena apa? Untuk meningkatkan rutubah. Rasa pedas itu bisa meningkatkan rutubah. Begitu ya. Itu unsur-unsur pada badan. Wallahualam bishawab. Nanti kita lanjutkan bagian B-nya di lain kesempatan. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya perihal ini kan Allah jadikan malam itu untuk pakaian tidur dan istirahat. Kiranya misalkan kita seorang pekerja yang mengharuskan kerja atau bangun di malam hari untuk menanggulanginya agar misalkan tubuh kita nggak drop itu khususnya gimana ya Ustaz? Apa konsumsinya? Apakah malam saat lapar nggak makan atau gimana? Biar tetap bisa misalkan mengharuskan malam untuk kerja. Syukran jazakallahu khair. Bagaimana kalau tuntutan kerja gitu ya, kita harus malah hidup sebaliknya lah gitu ya. Malam harus bekerja ini. Pola makannya dijaga. Pola makannya dijaga. Kemudian dia shift malam nih. Shift malam anginnya dingin dan lain sebagainya. Ya dia sediakan minuman atau makanan yang untuk sebagai penangkalnya. Begitu ya. Misalkan dia pergi shift 2. Misalkan jam 1, jam 2 lah dia harus bekerja. Nah, sediakanlah seduhan-seduhan atau minuman-minuman yang untuk menangkal, mengusir hawa dingin tersebut. Bisa buat kopi jahe, bisa buat ya rebusan jahe yang hangat-hangat lah begitu untuk menangkal yang demikian begitu ya. Terus jangan lupa untuk berolahraga. Artinya pola hidupnya itu baik gitu kan. Ini kan pola hidup normal ya. Yang Allah berikan itu jadi tidurnya di malam hari, kemudian siangnya beraktivitas itu kan kehidupan normal. Nah, sekarang kan kita di zaman ketidaknormalan, maka menyiasatinya itu begitu, menggunakan dengan lawannya. Kalau malamnya pergi berarti kita menyiapkan makanan-makanannya yang bisa mengusir angin. Terkadang kan kita kerja malam, makanannya apa? Santan, jeroan, Mas, es teh manis, waduh, kan gitu. Tambah sakit. Jadi kita harus sebagai untuk ini ya dari sisi lawannya begitu ya. Ada lagi? Tidak. Bismillah, tadi tolong diulang yang asin-asin ke ginjal. Terus efeknya apa? Yang manis-manis ke limfa, efeknya apa? Kenapa? Kalau yang asin-asin kan tadi ke ginjal. Nah. Kan efeknya jadi aktif. Terus tadi manis-manis kemana sih? Oh iya. Sama yang apalagi yang pahit atau yang apa lagi? Kalau kebanyakan manis itu merusak darah. Ya. Makanya kita dibatasi oleh Rasul untuk makan kurma itu kan 7 yang ganjil gitu kan. Bulan puasa 3, 5, 7 dan ganjil-ganjil lah ya. Nah, kalau kebanyakan manis itu akan merusak darah. Ya. Maka ada kan hubungan dari tadi panah ya, panah antara hati dengan ginjal dengan limpa ya.
Jadi kalau limpanya itu kebanyakan manis, dia akan menyerang balik ke limpa. Nah, dia akan menyerang balik ke limpa, ya. Maaf. Limpa kalau kebanyakan manis, dia akan menyerang balik ke kabit. Nah, kabit itu kan memproduksi darah. Nanti darahnya akan rusak. Begitu. Ya. Kalau kebanyakan asin itu merusak tulang. Kalau kebanyakan kalau kebanyakan pahit itu merusak tulang. Karena dari yang suka pahit itu apa? Jantung. Nanti jantung itu akan menyerang balik kepada namanya counter attack ya kepada ginjal. Nanti yang diserang apa tulang begitu ya. Gitu. Jadi masing-masing kita harus tahu dosisnya. Jangan kebanyakan asam ya. Asam banyak asam bisa juga kena tulang juga bisa. Ya, kena darah juga bisa. Begitu. Baik, ada lagi? Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kita mendengarkan masalah hasil darah gitu ya. Yang saya tanyakan adalah kalau nanah itu sumbernya dari mana? Apakah dia ada gunanya juga apa untuk dibuang? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Apa itu nanah? Itu darah yang busuk ya. Jadi harus dikeluarkan. Darah yang mati, yang sel-selnya itu mati, itu menjadi darah. Itu lembab panas. Jadi darah itu kan harus bersifatnya dingin. Darah itu sifatnya dingin. Maka adanya darah itu untuk meredam panas yang ada pada tubuh. Tubuh kita ini sebenarnya panas, Pak. Di dalam tubuh kita itu panas. Kalau nggak ada darah, kebakar kita. Maka untuk mendinginkan tubuh kita ini adanya rutubah. Nah, makanya halaman rutubah itu harus seimbang. Nah, kalau hal seperti nanah dan yang lain sebagainya ya, itu adalah terlalu banyak panas kemudian lembab. Kemudian jadi busuk. Nah, maka timbullah bisul dan lain sebagainya itu harus dikeluarkan. Dan seperti halnya dahak. Dahak itu kan kurang bermanfaat, maka dikeluarkan. Jadi istilahnya ampas-ampasnya itu harus dikeluarkan. Jadi kalau pengeluaran dahak yang bagus itu melalui buang air besar. Begitu ya, melalui kotoran itu, jadi dahak itu ikut dengan kotoran tersebut. Kalau dahaknya bentar-bentar orang mendahak, bentar-bentar orang mendahak, nah itu berarti ada masalah dalam. Begitu juga kalau orang bentar-bentar bisul, bentar-bentar korengan, bentar-bentar, nah itu berarti ada lembab panas pada tubuhnya. Bisa menggunakan temulawak ataupun mangkudu. Ya, begitu. Ada lagi? Silakan. Ya, lagi satu. Berarti tadi sebab demam itu ada dua, Ustaz ya? Kenapa? Sebab demam ada dua berarti ya? Sebab demam ada Bisa harorohnya yang berlebih atau rutubahnya berkurang. betul. Maka untuk penanganan juga beda ya? Penanganannya Kayak anak nanya ke teman, kalau lagi demam mandi pakai air hangat atau air dingin? Nah, ada yang jawab pakai air hangat, ada yang jawab pakai air dingin gitu. Itu berarti terkait dengan yang tadi itu sudah. ya, Atau kita gimana? harus mendiagnosanya dulu. Makanya jangan pakai asumsi-asumsi. Demam pakai air dingin, demam pakai air panas. Nah, dilihat dulu bagaimana dulu itunya. Keadaannya. Kalau dia demam tapi pucat, ya jangan pakai air dingin. Kalau dia demam seperti tampok, ya itu mandi nggak apa-apa untuk mendinginkan. Begitu. Ya. Kalau dia demam tapi
menggigil gitu. Ada nggak demam yang menggigil? Dia panas badannya tapi kena angin takut. Jangan mandi. Itu berarti bukan pada ininya harornya yang tinggi, tapi memang rutubahnya yang turun. Gitu. Ya, begitu. Jadi dilihat dari diagnosa, makanya kita perlulah belajar tentang diagnosa. Salah satunya itu begitu, ya. Mengenal bagaimana orang itu penyakit demam, mengenal bagaimana dia apakah karena kelebihan haroroh atau karena kekurangan rutubah. Begitu, ya. Nanti kan ada ya di tabel halaman berapa? Nah, 37. Ya. Tuh, bagian rutubah yang atas haroroh dan rutubahnya seimbang. Ada rutubah berlebih tapi lemah haroroh. Ya. Ini kebalikan nih kayaknya. Nyatanya. Yang ini benar nih, rutubahnya berlebih, lemahnya haroroh. Nah, ini berarti penyakit. Yang harus kita naikkan adalah harorohnya, gitu. Harorohnya lemah, kita harus naikkan. Ada juga rutubah lemah menguatnya haroroh. Jadi kita harus naikkan haroroh. Ada sindrom dingin semu. Nah, ini yang sebenarnya dengan sindrom dingin semu itu orang ya demam gitu, menggigil, ya, menggigil. Tapi kena dingin takut. Nah, ini namanya dingin semu. Jadi kalau ada orang yang demam kena angin, harusnya kan orang panas itu kena angin enak gitu. Karena badannya panas, tapi dia nggak mau kena angin. Nah, berarti itu dingin semu. Kalau sindrom panas semu, ya, dia itu panas, ya, dia itu panas. Pengen apa? Buka baju terus, ya, panas, hawanya panas. Nah, berarti ini sindrom panas semu begitu ya. Nah, ini dari diagram ini kita harus bisa memahami lebih dalam. Nanti akan saya jelaskan di lain kesempatan ya. Bagaimana memahami tentang keseimbangan ini harus rutubah. Memang sekilas tidak akan mengerti, tapi nanti setelah dipelajari, dipahami, kemudian sering-sering dibaca, nanti akan paham sendiri begitu. Allah akan memberikan ilham kepada orang-orang yang beristihad, bukan beristihad, bermustahid, bersungguh-sungguh maksudnya. Bersungguh-sungguh istihad itu kan orang yang bersungguh-sungguh ya. Istihad itu bukan ada dalil beristihad, bukan. Maksud dalam pembelajaran ini bersungguh-sungguh dalam belajarnya menjadi murid yang mustahid. Nanti Allah akan ilhamkan pemahaman begitu. Saya Ustaz, berkaitan tentang efek tadi berlebihan yang manis dan pahit. Kalau berlebihan manis tadi pengaruh ke jantung Ustaz ya. Manis darah. Darahnya. Kalau pahit tulang. Bagaimana kalau misalnya penikmat kopi Ustaz? Kadang-kadang kopi aslinya pahit tuh, tapi ditambah gula. Bagaimana cara mengkonsumsi? Jadi seimbang. Jadi seimbang. Jadi seimbang ya. Ya. Itu tidak berlebih Pak ya. Yang maksudnya yang maksud berlebih itu maksudnya kopi, gula sama kopinya itu berapa? Nah, kan kalau kopinya terlalu manis berarti kan manisnya yang banyak. Kalau terlalu pahit berarti kan pahitnya yang banyak kan begitu. Gitu. Dan itu yang disebut dengan berlebih itu berbeda-beda. Ada orang yang segelas sehari cukup. Tapi dikasih 2 gelas diare. Nah, itu berarti berlebih. Tapi ada orang yang berlebih ada yang orang yang 2 gelas sehari 2 gelas ngopi nggak kenapa-napa. Nah, itu berarti standar, nggak berlebih.
begitu. Ya, jadi menakar kelebihan atau kekurangan seorang itu tidak sama gitu ya. Ada orang yang pakai gula, kopinya manis gitu, lambungnya biasa-biasa aja, badannya sehat, ya itu berarti nggak berlebih, masih standar. Tapi baru 1 sendok udah gatel ini. Saya makan kopi manis, manis banget tuh, padahal baru gulanya 1 sendok, ini gatal lah berarti itu berlebih sensitivitas ya itunya, organnya begitu. Berarti untuk kebutuhan itu tergantung respon tubuh masing-masing. Betul, Berarti. respon pada tubuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa ya, menciptakan sinyal. Sakit itu sinyal, yang bahaya itu orang nggak merasa sakit. Sehat, sehatnya. Itu yang bahaya. Tahu-tahu di tensi 200 kan. Nah, ini yang berbahaya. Kalau orang melayang-melayang, wah, ini kayaknya saya mau sakit nih. Nah, itu sinyal itu bagus. Jadi sensor motoriknya pada tubuhnya itu bagus. Yang enggak itu biasa aja. Masa biasa aja, Wah, tahu-tahu gitu. Kan banyak orang-orang lagi diam langsung gubrak, langsung ini. Karena dia nggak ngerasa sensoriknya udah putus. Karena saking parahnya ininya penyakitnya memutuskan sensitivitas pada tubuh gitu. Sebenarnya rasa sakit itu enggak, jangan takut begitu. Ya. Hidung berdarah, aduh, hidung saya berdarah, itu menunjukkan darah kita lagi panas. Maka minumlah alang-alang begitu. Ya. Jadi jangan dan jangan takut disebut penyakitan, bukan. Sensitivitas kita emang berlebih begitu dalam tubuhnya. Satu lagi boleh. Ya, silakan. Kalau yang tawar gimana, Ustaz? Hah? Yang tawar-tawar, teh tawar biasanya katanya bagus Oh, untuk iya. kesehatan. Teh tawar kan rasanya apa sih? Pahit. Pahit berarti kemana? Ke jantung. Ya. Air putih kemana? Ya. Jadi yang tawar netral itu tergantung. Tapi para pengobat mengatakan kalau yang namanya netral itu biasanya cenderungnya ke hangat. Ke hangat itu sukanya ke limpa, begitu. Ya. Netral itu biasanya ke hangat atau ke dingin. Kalau ke dingin berarti ke ginjal, begitu. Antara dua itu aja. Ya, begitu. Kalau tawar tergantung. Kalau kopinya tawar tetap pahit. Ada kan kopi tawar, ada kopi pahit maksudnya, nggak pakai gula. Nah itu berarti cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.